heboh, dan mengejutkan publik. Sepertinya dua kata inilah yang paling pas untuk menggambarkan apa yang terjadi hari ini. Atau tepatnya, dalam lanjutan sidang gugatan perceraian yang menyeret nama Atalia Praratya dan sang suami Ridwan Kamil. Bagaimana tidak, pemirsa? Di tengah sikap diam yang selama ini ditunjukkan, Atalia Praratya akhirnya hadir langsung di ruang persidangan. Tampak didampingi oleh masing-masing kuasa hukumnya. Seperti kita ketahui bersama, hari ini cukup menjadi momen krusial bagi pasangan ini karena sidang akan berlangsung dengan agenda pembacaan gugatan. Disinilah untuk pertama kalinya alasan-alasan hukum perceraian diungkap secara terbuka dalam persidangan. Lantas, pemirsa, seperti apa jalannya sidang pembacaan gugatan tersebut? Apa saja poin-poin tuntutan yang dinilai Atalia Praratya menjadi dasar kuat untuk mengakhiri biduk rumah tangga yang telah dibina kurang lebih selama 3 dekade? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Ya pemirsa, seperti diceritakan sebelumnya atau kembali pada sidang dengan agenda pembacaan kembali digelar hari ini bertempat di Pengadilan Agama Bandung, terlihat suasana yang cukup berbeda menghiasi jalannya persidangan. Apalagi kalau bukan momen kehadiran Atalia yang dalam hal ini bertindak sebagai penggugat. Sidang sendiri seperti diceritakan sebelumnya akan digelar dengan agenda pembacaan gugatan. Momen ini pun menjadi sebuah tahapan penting yang menandai dimulainya pemeriksaan pokok perkara secara resmi di hadapan majelis hakim. Siap. Bu, Ibu, hari ini agendanya ada apa aja, Bu? Agenda hari ini? Banyak sih rangkaiannya dari hari ini ya. Doakan saja semuanya. Mudah-mudahan bisa selesai dengan cepat, dengan lancar. Kasih jalan dulu ya. Nah, kasih jalan sebentar. Permisi ya. Permisi ya. Boleh. Silakan. Doain. Maaf ya. Bentar, bangun. Ya, seperti juga telah diceritakan sebelumnya, momen ini menjadi sebuah tahapan penting yang menandai dimulainya pemeriksaan pokok perkara secara resmi di hadapan majelis hakim. Dan alasan hukum apa yang akhirnya membuat Atalia Praratya mantap membawa rumah tangganya ke meja hijau? Dari mulai pembacaan gugatan, kemudian juga jawaban gugatan, replik, duplik, termasuk juga tadi penyampaian oleh para saksi. Jadi yang tinggal proses berikutnya ada kita menunggu simpulan dan juga nanti keputusan. Doakan saja lancar, kita interaksi semakin cepat semakin baik karena alhamdulillah kedua belah pihak kan sudah bersepakat ya. Jadi mohon doanya dari semua pihak. Tidak ada di dalam ajuan gugatan kami terkait kepada bersangkutan. Saksinya siapa Bu tadi? Saksinya ada kakak saya, sama ada asisten rumah tangga saya. Jadi insya Allah ada presiden biasa.
Bapak di mana, Bu? Mbak, untuk Pak RK sendiri sekarang posisinya di mana, Bu? Minta doanya saya pernah dibayarkan ya. Saya cukup ya. Patur Kang, sehat adayana ya. Amin. Ibu. Ya, Nak, ya. Oke, jadi seperti pada umumnya persidangan, agenda hari ini setelah kita kemarin mediasi itu adalah mengenai pembacaan gugatan. Nah kebetulan karena kan gugatannya memang sudah kita terima pada saat ada relas panggilan ya, sehingga Pak RK, kami dari tim PH juga sudah mengetahui isinya seperti apa, dan kita sudah berkomunikasi dengan Pak RK bagaimana menjawabnya, sehingga pada kesempatan tadi ketika memang agendanya adalah pembacaan gugatan, kami sudah siap dengan jawabannya. Jadi kami tadi sudah memberikan jawaban dan para pihak bersepakat agenda selanjutnya itu akan dilakukan. Nggak ada yang siap ya kalau untuk perceraian, karena kan pada umumnya orang itu menikah inginnya satu kali gitu kan. Lalu siapa yang menyangka bahwa di umur perkawinan ke-29 ini terjadi gitu ya. Tapi ya qadarullah, mungkin memang sudah garis tangannya beliau harus ada perceraian, ya sebagai laki-laki harus siap. Sementara itu, pemirsa, jauh sebelum terjadinya pembacaan gugatan ini, kedua belah pihak sebelumnya sempat belak-belakan kepada awak media dan menyebutkan jika sudah terjadinya mediasi di luar. Poin-poin utama kesepakatan diantaranya adalah keduanya sepakat untuk mengakhiri pernikahan secara baik-baik dan tanpa konflik berkepanjangan. Berkomitmen untuk menjaga martabat dan tidak saling menjatuhkan di ruang publik, tetap menjalankan peran sebagai orang tua bersama untuk merawat dan membesarkan anak-anak. Namun jika kesepakatan ini telah terwujud, kenapa sidang tetap berlanjut ke pengadilan? Benarkah seperti kabar yang beredar terdapat pihak ketiga yang menyebabkan perceraian ini terjadi? Dan lalu seperti apa keduanya buka suara soal unsur formil hukum yang berlaku? Termasuk soal fakta perpisahan yang disebut-sebut telah berlangsung dalam kurun waktu minimal 6 bulan. Anta, benarkah hal itu sudah terjadi, mengingat sudah jarangnya terlihat RK dan wanita yang akrab disapa Ibu Cinta itu mengunggah kebersamaan mereka di sosial media? Hak asuh disepakati di asuh bersama, gitu. Dan kebetulan kan memang kalau yang Kamelia ini kan sudah besar ya, sudah di atas 12 tahun. Jadi ya dan beliau juga dari Inggris, tapi mereka sepakat untuk mengasuh secara bersama. Karena memang kasus ini kan bukan akibat dari orang ketiga. Oke. Ya, apakah kasus lain yang dihadapi Pak RT ini menjadi salah satu pemicu untuk bisa bercerai? Saya rasa Ibu Atalia tidak sekerdil itu, gitu ya. Ibu Atalia itu orang hebat lah gitu. Jadi nggak mungkin lah karena masalah-masalah seperti itu terus memutuskan untuk bercerai dengan orang yang sudah menemani hidupnya 30 tahun lebih, mungkin 29 tahun lebih. Saya rasa rasanya tidak seperti itu. Di sisi lain, atau di tengah proses hukum yang terus berjalan, Atalia seolah ingin membuktikan permasalahan apapun yang datang tak akan mempengaruhi kesehariannya. Terbukti dikutip dari akun media sosialnya, Atalia tetap menjalani segudang kegiatannya, termasuk mengajar, berkegiatan, dan berkumpul bersama orang-orang terdekatnya. Seperti inilah kegiatan Atalia di tengah gugatan cerai yang dilayangkan untuk sang suami. Aduh, ulang tahun dan pernikahan. Heboh sidang lanjutan perceraian Atalia Praratya dan Ridwan Kamil. Jauh sebelum hal ini terjadi, Lisa Mariana sempat membubuhkan sebuah permintaan maaf kepada Atalia. Apa maksud permintaan maaf tersebut? Dan apakah ini menjadi tanda bahwa Lisa merasa bersalah kepada Atalia? Oke, buat teman-teman semuanya, saksikan Silet hari Senin sampai Jumat. Senin sampai Jumat. Jam 10.30. Hanya di RCTI. Mantap.
Sebelumnya, jagat dunia sosial media dan masyarakat agaknya sempat dibuat heboh dengan direct message permintaan maaf dari Lisa untuk wanita yang akrab disapa Ibu Cinta tersebut. Lisa dalam sebuah kesempatan menjelaskan ia merasa dan mengakui dirinya bersalah kepada Atalia. Lantaran hatinya ingin merasa tenang dan bahagia, langkah meminta maaf kepada Atalia pun dilakukannya. Meski ia sudah meminta maaf melalui DM, namun Atalia rupanya belum membalas pesannya. Lisa juga mengaku bahwa dirinya merasa ikut sedih mendengar kabar bahwa Atalia telah menggugat cerai Ridwan Kamil. Lantas seperti inilah ungkapan Lisa menindaklanjuti soal permintaan maafnya tersebut. DM. Sebenarnya gini, kalau untuk permintaan maaf itu aku udah dari dulu ya. Udah dari 1 tahun yang lalu lah gitu. Cuman kan Bu Cintanya kan belum balas gitu, belum respon. Ya nggak apa-apa gitu. Ya syukur-syukur kalau misalnya ada yang mau menjembatani aku untuk bertemu dengan Bu Cinta itu alhamdulillah banget gitu. Karena aku memang sekarang aku kan udah jadi seorang istri dan aku rasa apa yang ibu rasa gitu. Jadi memang pas aku DM itu aku keadaan bangun tidur dan tiba-tiba hatiku tuh tergerak melo gitu. Makanya aku langsung DM kayak gitu. Ya mau minta maaf yang sedalam-dalamnya gitu. Dulu pernah melakukan kesalahan yang fatal 4 atau 5 tahun yang lalu, jadi perlu. Karena saya akui saya salah. Nggak apa-apa, aku sekarang gini loh, aku niatnya memang meminta maaf gitu. Biar hatiku juga tenang, terus kedepannya juga ya lebih, apa sih mas, kalau orang udah minta maaf terus dimaafin kan lebih lega gitu ya. Yang penting udah niatnya aja sih baik gitu. Kan udah dari dulu ya kalau dicap sebagai orang ketiga ya gitu. Aku lebih kekasihan sih sama ibu sih gitu. Aku nggak mau buka di sini. Ya kan yang seperti udah ada di media ya gitu kan, ya kalian tau lah gitu. Iya, karena bisa sekuat itu dan ya sebertahan itu, karena ya banyak, ya sedikit banyaknya aku tahu lah gitu. Bu Cinta berhak bahagia ya kan, itu kan doa. Kita doain aja perjalanannya maksudnya lebih baik, itu lebih bahagia gitu. Selain itu, sepak terjang Lisa sebelumnya juga sempat menuai beragam komentar saat disinggung mengenai nama Aura Kasih yang kini muncul ke permukaan. Memilih untuk tak mau berkomentar banyak, tapi ia menegaskan sebuah hal, bahwa selain dirinya ada juga nama Lisa lain yang tak ingin disebutkan. Lantas siapakah sosok yang dimaksud? Ya kalau misalnya Aura Kasih sih emang gini ya, dari zaman aku SD aku udah maksudnya ya dibilang panutan siapa sih yang nggak kenal sama Aura Kasih gitu kan. Ya cantik ya kan, bodinya bagus gitu kan, ya gitu sih mas. Ya sebenarnya udah tahu aja gitu, nah komen. Sebelumnya sih aku udah tahu, nggak memantau karena kan memang kan dulu kan bapak sama aku kan emang ya ada hubungan gitu kan, jadi ya tahu lah gitulah. Karena aku tuh kayak gini loh mas, maksudnya kayak capek gitu kan adanya perceraian ini, Bu Cinta dan bapak, aku yang disalahkan. Padahal kan bukan aku aja gitu, masih banyak ya bisa aku sebut ya. Aku bilang ya Lisa-Lisa yang lain gitu kan. Setali 3 uang pemirsa, yang tak kalah mengejutkan baru adalah soal unggahan terbaru Lisa Mariana yang memancing Aura Kasih untuk membubuhkan komentar. Unggahan apakah yang dimaksud? Apakah ini masih berkaitan dengan kabar kedekatan keduanya dengan sang mantan gubernur? Oke, buat teman-teman semuanya, saksikan Silet hari Senin sampai Jumat. Senin sampai Jumat Jam 10.30. hanya di RCTI.
Sebelumnya, jagat dunia sosial media juga sempat dibuat heboh dengan unggahan terbaru Lisa Mariana yang memancing aura kasih untuk membubuhkan komentar. Lisa di akun media sosialnya tampak mengunggah foto dirinya tengah berada di atas Vespa berwarna kuning, sembari di bawah fotonya ia juga menampilkan foto Aura dengan warna motor yang kurang lebih sama. Ditulis Lisa dengan caption seperti berikut ini. Motor kita warnanya sama. Entah dengan alasan apa, Aura pun langsung tergerak untuk membubuhkan komentar yang isi mengajak Lisa untuk melakukan Sunday Morning Road atau Sunmori. Sementara itu, kedua motor dengan warna senada itu memang menurut warganet mirip juga dengan kepunyaan sang mantan gubernur Ridwan Kamil. Dan ditanya terkait unggahan tersebut, Lisa yang ditemui awak media usai melakukan operasi memberikan jawaban seperti berikut ini. Iya diajak sama Teh Aura Kasih, ya Allah. Rahasia. Demikian, pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Jangan lupa saksikan Terusi Intens Investigasi dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers hingga channel Intens Investigasi kini menuju 4 juta subscribers.